Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ujian praktek ekonomi tentang kertas kerja perusahaan jasa dan contoh soalnya. Sebelum saya mempresentasikannya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ilandana Yudhistira dari kelas 12 IPS 3, absen nomor 19. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang kertas kerja perusahaan jasa dan contoh soalnya. Pertama, di sini ada pengertian kertas kerja. Pengertian kertas kerja yaitu adalah yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis dengan suatu daftar berlajur jalur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi. Lalu kemudian ada tujuan dan fungsi kertas kerja, yaitu 1. Mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin atau dapat terjadi selama proses menyusun jurnal penyesuaian. 2. Memeriksa terhadap ketepatan perhitungan yang dilakukan. Dan yang ketiga, membantu atau mempermudah dalam proses menyusun laporan keuangan. Lalu di sini saya ada bentuk bentuk kertas kerja. Di sini ada bentuk neraca jalur. Bentuk neraca jalur ada dua. Yang pertama neraca jalur 10 kolom dan yang kedua 12 kolom. Lalu yang di sini adalah 10 kolom. Dalam neraca 10 kolom, di sini ada yang namanya neraca saldo, jurnal penyesuaian, lalu kolom laba atau rugi, dan kolom neraca. Lalu saya akan menjelaskan satu persatu tentang itu. Yang pertama ada neraca saldo. Neraca saldo adalah rekap laporan keuangan setelah pembuatan buku besar. Itu namanya neraca saldo. Biasanya dibuat setelah pembuatan buku besar. Lalu yang kedua ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu dibuat untuk menyesuaikan pendapatan dan pengeluaran. Kemudian ada kolom laba atau rugi, digunakan untuk menampung seluruh akun nominal dari neraca saldo disesuaikan. Dilakukan perhitungan saldo laba atau rugi di baris kolom terakhir. Kemudian di sini ada kolom neraca. Kolom neraca yaitu kolom yang digunakan untuk menampung seluruh akun real dari kolom neraca saldo disesuaikan. Saldo laba pada sisi kredit dan saldo rugi pada sisi debit. Jadi kalau kredit, jadi kalau bertambah itu di kredit, kalau rugi maksudnya di debit. Tuh. Lalu yang kedua di sini saya ada neraca jalur 12 kolom. Hampir sama, di situ sudah ada penjelasannya, dan ini yang membedakan cuma perubahan modal. Bisa kalian baca sendiri di sini. Kemudian langkah-langkah membuat neraca jalur di sini. Yang pertama, tulis nama perusahaan, neraca jalur, dan periode penyusunan pada bagian tengah atas. 2. Mengisi kolom keterangan pada nama akun yang ada. 3. Menyiapkan neraca saldo pada kertas kerja. 4. Menyiapkan penyesuaian dalam kolom penyesuaian. 5. Masukkan saldo yang telah disesuaikan dalam kolom neraca saldo. Yang keenam, berdasarkan angka yang berasal dari neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu kolom 5 dan 6. Pilih akun pendapatan dan beban untuk dimasukkan ke dalam kolom laba rugi. Yang ketujuh, kolom 7 dan 8 dijumlah. Jika kolom 8 lebih besar dari kolom 7, maka laba, begitu pula sebaliknya. Maksudnya berarti untung di sini ya. Lalu selisih angka dimasukkan pada kolom 7 dan sebaliknya. Lalu yang ke-8, pilihlah akun modal, selisih laba atau selisih rugi, dan priva untuk dimasukkan ke dalam kolom perubahan modal, yaitu kolom 9 dan kolom 10. Jika perusahaan mengalami laba, maka angka laba yang berasal dari kolom 7 dimasukkan ke kolom 10. Apabila rugi, masukkanlah angka dari kolom 8 ke kolom 9. Kolom 8 dan 9 dijumlahkan. Selisih yang timbul adalah modal akhir yang dimasukkan ke kolom 9. Lalu yang ke-9,
Berdasarkan angka dari neraca saldo setelah penyesuaian, akun yang tersisa dipindahkan ke kolom neraca. Yang ke-10, pada kolom ini berisikan aset, utang, dan modal akhir atau angka yang berasal dari kolom 9. Untuk modal akhir yang ada di kolom 9 dimasukkan ke dalam kolom 12. Kolom 11 dan 12 dijumlahkan. Lalu kemudian di sini saya ada contoh soal neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Ini ya, ini merupakan contoh soalnya. Lalu kemudian setelah itu kita setelah membuat ini semua, kita bisa membuat neraca jalur atau kertas kerja seperti itu. Ya, sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Dari saya Muhammad Ilhan Dirnadistira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.